Tema kelompok kami yaitu peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU. Dari tema tersebut, kelompok kami sudah berdiskusi mencari data, fakta, dampak, dan keterkaitannya dengan manajemen dan smart ASN. Didapatkan 3 isu dari diskusi kami, yaitu isu pertama, kesenjangan literasi digital ASN di dalam penerapan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Kurangnya monitoring terhadap kemajuan progres pelayanan publik secara digital. Keterbatasan infrastruktur pendukung teknologi di wilayah kerja. Dari ketiga isu tersebut, jika tidak ditangani segera, maka akan berdampak hambatan inovasi dan transformasi digital untuk menerapkan sistem smart governance itu sendiri. Setelah ditentukan 3 isu permasalahan, lalu selanjutnya dilakukan teknik lapisan isu menggunakan metode USG, di mana setelah dilakukan penilaian, isu nomor 1 terpilih sebagai isu pertama. Lalu, mengapa isu nomor 1 menjadi krusial untuk dibahas? Yang pertama, berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, seperti kesenjangan kemampuan digital dapat menyebabkan perbedaan kecepatan kerja, tingkat kesalahan input, dan kualitas output layanan. Lalu yang kedua, berpotensi membuat efek domino terhadap kinerja organisasi, seperti ketidaksinkronan data antar sistem, dan meningkatnya beban kerja pegawai yang sudah mahir. Dan yang ketiga, isu nomor 1 ini memiliki keterkaitan erat dengan profil Smart ASN. Kesenjangan literasi digital menandakan bahwa sebagian ASN belum siap memenuhi tuntutan tersebut, sehingga transformasi birokrasi menuju Smart ASN berpotensi tidak berjalan merata. Lalu, dalam identifikasi isu kesenjangan literasi digital ASN dalam layanan publik berbasis elektronik ini, kami menggunakan metode fishbone diagram untuk menemukan akar penyebab dari isu tersebut. Hasilnya, ada 6 faktor utama, yaitu manusia, fasilitas, metode kerja, pengawasan, mindset, dan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan dan perangkat, proses kerja manual, hingga perbedaan kualitas internet menjadi hambatan utama. Jika ini dapat kita atasi bersama, transformasi digital bisa berjalan lancar dan pelayanan publik akan lebih optimal. Dari isu tersebut, ide kreatif yang dapat ditawarkan diantaranya 1. Program pendampingan digital, yaitu pendampingan antar pegawai untuk meningkatkan keterampilan penggunaan aplikasi pelayanan publik. 2. Optimalisasi PU Corporate University dan e-learning dengan memasukkan materi literasi digital sebagai modul wajib bagi ASN. 3. Kampanye internal dan budaya digital dengan meluncurkan kampanye perubahan budaya seperti layanan PU Go Digital. 4. Penguatan kebijakan teknologi informasi dengan menetapkan standar kompetensi digital dan menginstruksikan digital first policy. 5. Pemanfaatan platform sahabat PU dengan menambahkan fitur digital learning corner untuk tutorial dan forum tanya jawab ASN. Dan yang keenam, menerapkan smart ASN values dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai bagian dari ASN, kita harus lebih proaktif dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Karena efisiensi dan efektivitas digitalisasi dalam pelayanan publik akan mencapai keberhasilan jika dibarengi dengan komitmen dan tanggung jawab dari kita sebagai pelayan publik. Kami juga menyadari bahwa keberhasilan pelayanan publik di Kementerian PU tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kami berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan juga pemenuhan standar pelayanan publik. Penerapan ASN dapat menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kami adalah ASN Cerdas. ASN Cerdas, pelayanan publik berkualitas. Sebagai refleksi diri dari pembelajaran Smart ASN dan manajemen ASN, saya menyadari bahwa literasi digital dan pemanfaatan teknologi secara optimal masih menjadi kelemahan yang perlu saya perbaiki. Saya akan terus belajar melalui mengikuti pelatihan, berbagi pengetahuan bersama rekan, dan bertanya kepada senior. Saya meyakini jika setiap ASN mampu menyadari kekurangannya dan berkomitmen untuk memperbaikinya, maka hasil kerja akan lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi layanan publik di Kementerian PU dapat lebih optimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Mari kita kobarkan semangat literasi digital untuk Indonesia yang lebih maju.